Assalamualaikum. Hello everyone. Today we are going to learn a new thing. So what's for today? Greeting cards. We will learn about greeting cards, or in bahasa Indonesia we call it kartu ucapan. So what are we going to learn today exactly? We will learn 4 items. The first one, I will tell you about its definition. What is greeting card? Apa itu greeting card? Kita akan belajar mengenai greeting cards kan. Nah, kita juga akan mempelajari mengenai definisi dari greeting cards. Greeting cards itu apa sih? And then the second one, social function or purpose. Tujuannya. The reason why we write greeting cards. Kenapa sih kita itu menulis greeting card? Kenapa sih kita membuat greeting cards? Buat apa? Nah, itu juga akan kita pelajari. And then the third one, structure of greeting cards or the organization of greeting cards. Kita akan mempelajari komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam greeting cards. Jadi nanti saat kita menuliskan atau membuat greeting cards, komponen-komponen tersebut tidak ada yang hilang, semuanya itu harus ada. Kemudian bagaimana susunan dari komponen-komponen tersebut, mana yang harus ada di paling atas, di tengah, dan di akhir. And then kinds of greeting cards. There are so many greeting cards. Kita akan mempelajari jenis-jenis dari greeting cards. Okay, so without further ado, let's jump right in. Look at these pictures. Kalau kalian pergi ke Gramedia atau ke tempat-tempat penjualan buku, biasanya ada yang menjual greeting cards yang seperti ini. Atau bahkan kalian pernah nggak teman kalian itu ulang tahun, kemudian kalian memberikan kado dan kalian itu menuliskan kartu ucapan. Nah, itu adalah greeting cards. Greeting cards ada yang bentuknya 2 dimensi seperti ini, ada juga yang seperti ini. Atau pop-up cards. Jadi saat dibuka itu ada bentuk lain yang muncul. Ini juga disebut greeting cards. Nah, kalian sudah tahu kan bentuk greeting cards itu seperti apa? Sekarang, as I promised before, we'll learn about its definition. What is greeting cards? Greeting cards itu apa sih? Greeting card is a card of text containing certain expression or picture sent to someone or people in certain moments. Hal-hal yang harus digarisbawahi yaitu a card of text containing certain expression. Jadi, saat kalian menuliskan greeting cards, ada ekspresi-ekspresi tertentu atau gambar-gambar tertentu yang merepresentasikan tujuan pembuatan greeting cards tersebut. Dan greeting cards ini kan dikirimkan untuk seseorang. Nah, dikirimkan untuk seseorangnya itu saat mereka memiliki peristiwa atau momen-momen tertentu. Jadi jangan kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba ngirimin greeting cards. It could be awkward. Misalnya teman kalian ada yang wisuda, teman kalian ada yang juara di kelasnya. Nah, biasanya di situ kalian bisa membuat greeting cards. And next, social function or purpose. Kenapa sih kita ini harus bikin greeting cards? Kenapa harus menuliskan greeting cards? The first one, yang pertama, to congratulate, untuk memberikan selamat. Kalian sudah mempelajari ekspresi-ekspresi showing appreciation kan in the previous chapter. Nah, kalian itu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi ini untuk menyatakan selamat kalian kepada teman kalian. Kemudian kalian juga bisa menggunakan greeting cards ini to wish, untuk memberikan harapan kalian atau memberikan doa. And then the last one, to show sympathy for someone, untuk menunjukkan rasa simpati kalian kepada orang lain. Next, the structure of greeting cards. There are 3 important things that must be included in greeting cards. The first one, receiver, atau to whom the greeting is sent for. Jadi kalau kalian membuat greeting cards itu
harus jelas ditujukan kepada siapa sih greeting cards ini, kalian ini nulis buat siapa. Nah itu tuh harus jelas, biasanya ditulis sama kalian gitu di atasnya. And then the second one, body or content. Harus ada kontennya. Isi dari greeting cards itunya tuh apa sih? Nah ini tuh harus ada. It consists of interesting words. Biasanya bisa quote, kata-kata bijak, atau kalian bisa cari kata-kata mutiara, and then picture and also expression. Nah ini tuh dituliskannya di bagian body or content. And then the third one, sender, the one who sends the greeting cards. Seseorang yang mengirimkan greeting cards ini harus dimasukkan juga ke dalam greeting cards-nya. Jadi saat orang menerima greeting cards dari kalian itu, mereka tahu, oh si Ani yang nulis greeting cards ini buat saya. Jangan gak ada sendernya, nanti bingung yang nerimanya. Now I have this simple greeting card. Please look at it. To Savia, congratulations for being the first winner of the news reading contest. I'm so happy for you. Your friend Khadijah. Okay, look at this greeting card very carefully. Now, please analyze which part is called receiver, body, and sender. To Savia, kepada Savia, it is called the receiver. Penerimanya itu adalah Savia. And then this one is called the body or the content. Ceritanya itu Savia itu menjadi juara pertama pada lomba membaca berita. Nah, ini tuh disebut kontennya. Ada ekspresinya, congratulations, I'm so happy for you. And then your friend Khadijah is the sender. Pengirimnya itu adalah Khadijah, temannya Savia. Diingat ya, receiver, body or content, and also sender are the three important components that need to be included in greeting cards. Jangan sampai nggak ada, oke? Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis dari greeting cards. Yang pertama, graduation card atau kartu ucapan kelulusan. Today marks the end of a successful journey and the beginning of a new adventure. Congratulations to you. Lihat, kata-kata congratulations itu sampai di bold warna merah karena ini adalah showing the expression. And then Mother's Day card, kartu ucapan Hari Ibu. Happy Mother's Day. Thank you for being there for me and for showing me how to be there for myself. Nanti kalau misalnya Hari Ibu tanggal 22 Desember, kalian bisa membuat greeting cards ya untuk ibu kalian. And then wedding card, kartu ucapan pernikahan. Misalnya tante atau om kalian menikah, kalian bisa membuat kartu ucapan seperti ini. Lihat, pasti ada ekspresinya. Congratulations to my dear friends on your big day. Ada receiver-nya atau penerimanya. And then condolences card. Ini sesuai dengan fungsi dari greeting cards itu sendiri. Yang ketiga yaitu to show sympathy. Jadi jika ada yang sakit atau ada yang meninggal, kalian bisa membuat kartu ucapan duka cita seperti ini. Accept my deepest condolence. And also achievement card, kartu ucapan atas pencapaian. Kayak yang tadi ya, contoh yang paling pertama yang Savia itu. Congratulations on your achievement, well done. Okay, I think that's all for today. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum. See you.